Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mas geng, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR. Kembali lagi ya ke proyek tanggul laut tol Semarang Demak. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Nah, ada apa saja yang terbaru di lokasi ini, yaitu di lokasi Morosari Sayung, Kabupaten Demak. Nah, sebenarnya di lokasi ini di Morosari Sayung tidak ada pengerjaan apapun mas geng. Untuk hari ini tidak ada aktivitas para pekerja dan suplai material tanah huruk. Di lokasi ini tidak ada satupun atau tidak ada sama sekali, dikarenakan jalan Pantura akses menuju ke lokasi ini lumpuh total dari kemarin. Tidak ada aktivitas maupun suplai material ke proyek tanggul laut tol Semarang Demak, khususnya di wilayah Morosari Sayung, karena jalan Pantura untuk menuju ke lokasi ini lumpuh total dikarenakan banjir di Kaligawe Semarang dan juga banjir di Sayung depan PT Hit Polytron. Nah, untuk saat ini di jalan Pantura lumpuh total ya, akan saya tampilkan gambarnya di bawah ini mas geng, sambil kita mengupdate progres terkini dan pengerjaan apa saja yang ada di lokasi ini. Nah, bisa dilihat gambar yang ada di bawah itu adalah keadaan terkini dari jalan Pantura, Kaligawe dan Sayung. Semuanya lumpuh total mas geng karena banjir hingga kedalaman 1 meter di wilayah Kaligawe Semarang. Nah, untuk saat ini tidak ada pengerjaan apapun atau tidak ada suplai material di lokasi ini karena memang truknya tidak bisa sampai ke lokasi ini ya mas geng. Nah, ini semua alat-alat berat yang terparkir belum ada aktivitas karena memang kalau memadatkan atau meratakan tanahnya itu tidak ada. Dan terlihat untuk lokasi kerjanya itu sudah 2 hari diguyur hujan sangat lebat, jadi airnya terlihat menggenang di atas ya mas geng. Tapi tidak apa, nanti kan masih ditimbun dengan pasir berlayar-layar atau berlapis-lapis. Untuk pengerjaan pemancangan PVD sudah terlihat menuju ke belakang sini, sudah lumayan jauh, karena ada 3 unit alat pemancangan rig PVD yang bekerja di lokasi ini. Nah, ini alatnya tidak beroperasi ya mas geng, mungkin karena semalaman dan 2 hari kemarin itu diguyur hujan sangat lebat, mungkin lantai kerjanya lembek atau tidak stabil menopang pergerakan maupun manuver dari alat berat. Nah, seperti inilah kondisi penimbunan yang semakin menuju ke area pile slab Sayung. Untuk cuaca pagi ini mendung ya mas geng, anginnya tidak kencang, hanya berhembus sepoi-sepoi dan tidak ada gelombang tinggi. Nah, seperti inilah kondisi tanggul laut tol Semarang Demak. Kendala untuk saat ini di proyek tanggul laut tol Semarang Demak adalah perubahan cuacanya yang begitu ekstrim ya mas geng. Kalau pagi siang itu panasnya minta ampun, panasnya sangat ya, sangat bersinar terik mataharinya, dan ketika menjelang sore itu diguyur hujan yang sangat lebat. Jadi kendala utamanya adalah cuaca, perubahan cuaca. Nanti ini kan akan menghadapi atau memasuki musim hujan dan musim angin barat. Itu yang paling berbahaya ya, karena ini di pesisir laut, jadi anginnya akan berhembus sangat kencang dibandingkan konstruksi jalan tol di darat pada umumnya. Dan biasanya nanti kalau sudah masuk musim hujan itu gelombangnya sangat tinggi dan bisa menghancurkan atau menghanyutkan material-material yang berada di pinggir. Nah, seperti inilah kondisi yang sangat sepi dan tidak ada aktivitas pekerjaan apapun di tanggul laut tol Semarang Demak, khususnya di area
Morosari Sayung Kabupaten Demak. Nah, untuk lantai kerja dari proses pemancangan PVD itu sekitar ketebalannya, maksudnya Mas Geng, sekitar 2 meter ya, menggunakan material pasir halus sekitar 2 meter ketebalannya, dan nanti akan dilanjutkan dengan pemancangan pita PVD, kemudian akan dihamparkan geotekstil berlapis-lapis, kemudian akan ditimbun lagi dengan pasir halus dengan ketebalan kurang lebih 1,5 meter hingga 2 meter. Jadi ketebalan penimbunan pasir halus itu sekitar 4 meteran Mas Geng, sekitar 4 meter. Setelah 4 meter akan dilanjutkan dengan penimbunan dengan tanah padas atau tanah huruk. Seperti yang ada di depan kita itu kan terlihat perbedaan elevasi atau garis timbunan itu ya Mas Geng. Nah, itu sudah menggunakan material tanah padas atau tanah berangkal. Tidak lama lagi di lokasi di bawah kita ini akan dipancangkan tiang-tiang pancang untuk dibangun konstruksi dari jembatan Sungai Sayung seperti yang ada di Kaligawe saat ini ya Mas Geng, seperti yang ada di Terboyo maksudnya. Saat ini kan sudah ada pemancangan untuk konstruksi jembatan Sungai Bebon, mohon maaf. Nah, ini dia muara dari Sungai Sayung. Di sini juga terlihat tidak ada aktivitas lalu lalang kendaraan air atau perahu. Karena untuk saat ini wilayah di sekitaran Pantura itu lumpuh total ya Mas Geng, tidak ada aktivitas berarti, terutama untuk kendaraan berat, tidak ada yang bergerak sama sekali. Nah, untuk timbunan di bawah kita ini adalah timbunan dari Morosari menuju ke Seriwulan dan menuju ke rest area, dan menyambung lagi di muara Sungai Bebon. Ini adalah lokasi yang satu area dengan rest areanya Mas Geng. Rest area ada di depan kita di sana. Nah, kita akan coba maju ke depan ya. Semoga sinyal kita kuat untuk maju ke sana, karena ini jarak terbang kita sekitar 2 km. Nah, di bawah juga ada 1 unit alat pemancangan PVD tidak beroperasi, kemungkinan akan dibongkar dan akan dipindah ke lokasi yang tadi Mas Geng bersama 3 unit lainnya. Dan ini masih ada area pemancangan PVD yang belum dilapisi dengan geotekstil dan belum ditimbun dengan pasir halus. Nah, itu dia rest areanya. Nanti rest areanya akan dilengkapi dengan jetty atau dermaga untuk bersandar perahu atau boat, speedboat kemungkinan ya Mas Geng. Dan nanti fasilitasnya juga digunakan untuk pariwisata. Nah, jadi ini kan rest area pertama di Indonesia yang berhadapan langsung dengan lautan. Akan menjadikan pengalaman yang paling berbeda ketika melintasi jalan tol, yaitu Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Nah, di depan sana yang area luas tergenang air itu digunakan untuk area disposal dan juga kolam retensi Seriwulan. Nah, jadi seperti inilah gambaran atau lokasi dari rest area Tanggul Laut Tol Semarang Demak. Nanti akan ada fasilitas apa saja di rest area ini, kita ikuti terus progresnya ya Mas Geng, dan juga perkembangan proyeknya kita akan selalu ikuti sedetail mungkin. Untuk volume penimbunan Tanggul Laut Tol Semarang Demak ini memerlukan
jutaan kubik tanah huruk Mas geng. Karena ini harus menimbun dengan ketebalan kurang lebih rata-rata 9 meter. Di lokasi yang tertentu yang perairannya dalam, bahkan dibutuhkan sampai ketebalan 12 meter Mas geng timbunannya. Nanti di sisi luar tanggul laut Tol Semarang Demak akan dipasang batu boulder sebagai dasaran untuk pemecah gelombang, yaitu tetrapod atau beton pemecah gelombang. Lebar tapak dari tanggul laut Tol Semarang Demak ini adalah sekitar kurang lebih 130 meter, dan nanti lebar trase finalnya sekitar 50-60 meter Mas geng, yaitu di timbunan yang paling atas atau yang digunakan sebagai main route jalan tol. Karena kekuatan utama dari tanggul laut Tol Semarang Demak ini adalah timbunannya. Diperkuat atau ditambah dengan lapisan matras bambu yang akan tenggelam sampai ke dasar air dan terbenam sampai ke dalam lumpur atau tanah lunak di bawah timbunan tanggul laut ini, menjadikan tanah dasarnya lebih stabil dan lebih kuat, serta mendistribusikan beban yang lebih merata ke area yang lebih luas. Jadi pijakan tanggul laut Tol Semarang Demak ini bisa lebih kuat dan stabil. Nah, kalau tidak menggunakan matras bambu seperti ini, kemungkinan besar dan yang akan terjadi adalah tanahnya itu amblas Mas geng. Tanah timbunan atau tanah huruk ini akan amblas ditelan lumpur yang berada di bawah air. Karena kondisi tanah di bawah proyek ini adalah tanah yang sangat lunak sampai kedalaman 40 meter. Apabila ada beban yang begitu besar di atasnya, sudah dipastikan bebannya itu akan amblas dan tenggelam ke dalam lumpur, seperti lumpur hidup Mas geng, kemungkinan kira-kira seperti itu. Nah, jadi diperlukan perbaikan tanah dasar dan perkuatan tanah dasar berupa matras bambu 13 lapis dan juga pemancangan PVD sedalam 40 meter ke dalam tanah.